Saksikan belak-belakan bersama para calon gubernur, para Sri Kandi saling usung program di Jawa Timur. Dua jenderal beradu visi misi di Jawa Tengah. Daftarin aja, uangnya dari kita. Langsung datang ke rumah gubernur. Tiga kandidat bertarung gagasan bangun Jakarta. Ini nomor 1 ya. Bina ada. Di Fokus Pagi dan Fokus mulai 7 November hingga 15 November 2024 hanya di Indosiar. Pemirsa, di tengah kesibukan mengurus rumah tangga, ibu-ibu di Semarang, Jawa Tengah mencari penghasilan tambahan dengan melipat surat suara Pilkada 2024. Upahnya cukup menjanjikan, setiap orang mendapat uang hingga Rp200.000 per harinya. Ratusan orang didominasi ibu-ibu asyik duduk di lantai sambil melipat ribuan surat suara Pilkada 2024 di dalam gudang logistik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah. Mayoritas pekerja adalah ibu rumah tangga. Selain mengisi waktu luang, mereka mendapatkan upah Rp150 dari setiap lembar surat suara yang dilipat. Ada 2 surat suara yang dilipat, yakni surat suara Pilgub Jawa Tengah dan Pilwalkot Semarang. Alhasil, setiap pekerja bisa membawa pulang uang Rp100.000 sampai Rp200.000 per harinya. KPU Kota Semarang menargetkan proses sortir dan pelipatan surat suara selesai dalam waktu 4 hari. Kan kalau ibu rumah tangga nggak ada kerjaan cuma ngurus rumah tangga terus. Berarti ini berkah tersendiri ya Bu? Iya, alhamdulillah ini berkah tersendiri, kita dapat rezeki. Ibu-ibu di Sragen, Jawa Tengah juga ikut terlibat dalam proses pelipatan surat suara Pilkada 2024. Sebanyak 120 orang yang didominasi ibu rumah tangga antusias melipat surat suara karena mendapatkan penghasilan tambahan. Jutaan orang berbondong-bondong ke TPS untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden. Bisa nambah buat kebutuhan sehari-hari. KPU Sragen menerima 782.040 lembar surat suara Pilgub Jateng dan Pilgub Sragen. Jumlah ini adalah akumulasi total DPT dan ditambah 2,5% per TPS. Tim Liputan melaporkan. Kita ke mancanegara, jutaan orang berbondong-bondong ke TPS untuk mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden Amerika Serikat tahun 2024. Pilpres kali ini untuk menentukan presiden ke-60 yang akan menjabat selama 4 tahun ke depan. Calon presiden dari Partai Republik Donald Trump bersama istrinya Melania Trump mengunjungi tempat pemungutan suara di Palm Beach, Florida. Di depan pendukungnya, mantan presiden tahun 2017-2021 Kembali ke dalam negeri. mengaku percaya diri bakal memenangi Pilpres kali ini. Ia juga menyebut sistem pemungutan suara selama ini merupakan pemborosan. No, I feel very confident. We went in with a very big lead today, and it looks like Republicans have shown up in force. Siap, They patron. would use paper ballots, Siap, mister. voter ID, proof of citizenship, and one-day voting. It would all be over by 10 o'clock in the evening. It's crazy. Di Washington DC, Kamala Harris yang merupakan wakil presiden Pesta Demokrasi di Amerika Serikat yang digelar 4 tahun sekali disambut antusias oleh warga Butler, Pennsylvania. Tepat pada hari pemungutan suara, mereka menggelar festival tahunan kue penekuk atau pancake. Setiap orang bisa datang menyantap kue dadar ini, baik pendukung Donald Trump ataupun Kamala Harris. Kue dadar. Kalau kita kue dadar yang hijau ya kan? Indonesia Barat, Donald Trump memperoleh 52,4% KM5 apa 4? suara, sedangkan Kamala Harris memperoleh 46,3% suara. Tim Liputan melaporkan. Kembali ke dalam negeri, seekor anak gajah telah lahir di Taman Wisata Alam Buluh Cina, Kabupaten Kampar Riau. Berjenis kelamin betina, anak gajah memiliki bobot 104 kg. Selamat datang di Taman Aduh, Wisata Alam Buluh drop Cina, say. Kampar Riau. Ada koleksi baru nih pemirsa, anak gajah yang terlahir dari indukan bernama Ngatini. Hasil perkawinannya dengan gajah jantan bernama Robin yang usianya 25 tahun. Lihat deh, jinak ya Ngatini mau menyelami satu persatu petugas BKSDA yang menjenguknya. Padahal gajah berusia 24 tahun itu pernah berkonflik dengan manusia di Bencah Kelubi pada 2005 silam. Tak 104 kg. Alhamdulillah anak gajahnya sehat gitu ya, sehat dan saya kira bisa kita lihat bahwasanya dia juga beraktivitas dengan liar gitu dan ibunya juga sama sehat. Purworejonya Kota Arjo. Ini karena baru Kemiri. melahirkan kita berikan vitamin untuk pemulihan dari tubuhnya. Kelahiran 1
atau dilindungi dengan nama latin Elvas maximus sumatranus ini menambah koleksi baru yang sekarang berjumlah 3 ekor. Ahmad Disam melaporkan dari Kampar Riau. Di tengah sorotan temuan pestisida pada anggur muscat di salah satu negara Asia Tenggara, nyatanya zat kimia yang menempel pada buah dan sayur memang tak bisa dihindari. Lantas bagaimana cara membersihkan buah agar aman dikonsumsi? Yuk cari tahu, membahasnya berikut ini. Nah, siapa nih yang suka makan buah tapi nggak dibersihin dengan baik dan benar, makannya langsung sama kulitnya pula. Nggak boleh ya, karena semua buah ataupun sayur ini masih mengandung residu pestisida yang menempel di lapisan luarnya. Jadi kalau mau makan sama kulitnya harus dibersihkan dengan baik dan benar. Nah, gimana cara kita bersihin buah dan sayur yang baik dan benar biar bebas dari pestisida? Yuk kita cari tahu. Ulala, seger ya. Tahan-tahan. Jangan sampai niat makan buah supaya sehat. Dongkol. Dari residu pestisida. Ya, setiap tanaman buah ataupun sayur Iya lagi. ada sebuah zat Iya lagi, sebagai bener. pengendalian hama penyakit. Kecuali tanaman organik ya, yang memang diproduksi bebas bahan kimia. Masih ingat kan, beberapa waktu lalu di Thailand menemukan residu berbahaya pada anggur jenis Shine Muscat. Bahkan kontaminasinya melebihi ambang batas aman. Jadi nih, setiap jenis bahan aktif memiliki batas aman yang berbeda-beda jika sampai terkonsumsi. Misalnya, thiabendazole, pestisida yang dipakai pada anggur. Maksimal sisa residu diperbolehkan sebesar 1 mg per kilogram. Tapi, jangan anggap remeh, karena jika terus-terusan terjadi, maka residu kimia akan menumpuk di tubuh kita. Meski sebenarnya ada juga pestisida nabati yang kini tengah dikembangkan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN bersama jaringan masyarakat tani. Jadi pestisida diekstrak dari beragam tanaman seperti daun mimba, bawang putih, cabai hingga temulawak. Tapi tetap ya, sebelum mengonsumsi buah ataupun sayur mentah, kita wajib mencucinya dengan tepat. Caranya sederhana kok, namun efektif hilangkan bahan aktif termasuk mikroorganisme yang menempel. Jadi begini, yang memang dianjurkan itu adalah garam dan cuka, karena garam fungsinya bisa menekan pertumbuhan pestisida. Demikian juga pertumbuhan mikroorganisme di dalam. Jadi jangan coba-coba ya pakai sabun cuci, kecuali khusus untuk fruit and vegetable cleaner yang dapat ditemui di toko pertanian. Kalau gitu kita rendam ya buahnya pakai air garam sebelum Rendam dulu buah-buahnya ke dalam larutan garam selama 10-15 menit. Nah, pemberiannya 1 liter air dicampur dengan 10 gram garam atau 2 sendok teh garam. Jika sudah, kita bilas pada air mengalir. Ini dia buah yang sudah dicuci bersih dan aman untuk dikonsumsi. Jadi kalau mau makan sama kulitnya nggak perlu dikhawatir lagi. Dari Jakarta, Adisa Febila dan Ilham Elias melaporkan. Wow, yang nonton banyak. Ya. Oke. Tik 5.000 ya. Tik 5.000 ya. Di tempat itu aja di styrofoam itu. Iya biar banyakin sama kacangnya. Terus Wow. Dari lanjutan pekan ke-10 Beri Liga 1, Persija Jakarta bakal menjamu Madura United FC di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Macan Kemayoran butuh kemenangan agar bisa merangsek ke papan atas klasemen. Mas Yun mana? Mas Yun tuh siapa? Banyak cueknya host, kan lagi kerja. Wow, suaranya mantep, thank you. Guys, kita masih punya satu segmen lagi ya di Fokus Indosiar. Setel Indosiar, buat yang belum nonton Indosiar, ayo di setel sekarang yuk Indosiarnya yuk. Mas Gareng, thank you. Kita masih punya satu segmen.
Ohoi ohoi. Semangat, thank you. Lagi iklan, iya lagi iklan. Kalau lagi iklan kita ngobrol-ngobrol. Kalau lagi mulai baru. Jadi reporter atau news anchor apa harus lulusan Ilkom, Kak? Lebih baik jika jurusan Ilkom. Tidak pun tidak apa-apa. Baju baru, alhamdulillah. Mbak Utrik Farza nggak jadi presenter, Mbak. Udah lama resign sayang, dari bulan apa ya? Dari bulan apa ya? Udah lama kok, udah lama. Belum sih, masih tahun ini sih, cuma udah beberapa bulan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siaran TV apa? Indosiar. Buat yang nggak tahu ini aku lagi siaran TV apa, ayo buat yang baru gabung nonton Indosiar ya. Kita masih punya satu segmen lagi di Fokus Indosiar. Buat pecinta bola ayo merapat karena kita punya informasi seputar bola. Suara khas kakak, wah thank you. Cempreng ya suaranya ya. Modal ijazah SMP mau ngelamar. Itulah, kalian tuh harus sekolah tinggi atulah. Harus itu host. Sekolah tuh yang tinggi, punya cita-cita tuh yang tinggi, karena pendidikan itu menjadi jembatan kita loh untuk S1, iya minimal S1. Apa harus aktif bahasa Inggris? Lebih baik, harus bisa, iya. Nanti kalau kamu wawancara sama itu Donald Trump nggak ngerti lagi kan. Kakak aku udah S3 tapi jadi mekanik, aku kudu piye? Kamu bosnya mekanik kali, S3. Mbak Sheila Purnama kok jarang kelihatan ya di presenter Fokus maupun kamu yang gak pernah nonton berarti Muhit nih sembarangan kalau ngomong. Tadi hari ini gak nonton. Tadi ada tuh dia patroli. Nggak usah mengatasnamakan orang nggak pernah nongol. Kamunya nggak pernah nonton berarti, paham? Kamu tuh coba nonton Indosiar dari pagi setiap hari baru ngomong. Kayak tadi tuh yang ngomong Mbak Utri Farza udah nggak pernah lihat. Nah ya berarti dia penonton setia, paham nggak? Nah nggak usah asal jeplak, berarti lo nggak pernah nonton loh. Gaya-gayaan jadi penonton setia Indosiar. Nah tuh galaknya keluar, iya. Bikin sewot aja sih. Galak ya Kak Dewi. Iyalah, gak usah ngomong-ngomong gak pernah kelihatan. Lo yang gak pernah nonton, paham gak lo? Galak tapi cantik. Nah itu aku gak jadi galak kalau digituin tuh. Kata-katanya Kak Gem, kalau lapar makan. Maaf, camp berapa? 4 ya, 4 ya. Dipersembahkan oleh Dari lanjutan pekan ke-10 BRI Liga 1, Persija Jakarta bakal menjamu Madura United FC di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat. Macan Kemayoran butuh kemenangan agar bisa merangsek ke papan atas klasmen. Persija Jakarta kejar kemenangan ketiganya secara beruntun saat menjamu Madura United dalam lanjutan pekan ke-10 BRI Liga 1 di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat pada Rabu malam. Dukungan penuh supporter di stadion akan menambah motivasi pemain untuk melanjutkan tren positif di 2 laga terakhir. Kemenangan dibutuhkan skuad ususan Carlos Pena agar bisa bersaing di papan atas klasmen. Di kubu lawan, Madura United FC datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil apik di ajang AFC Challenge League 2024-2025. Lihat di HP, lihat di TV semangat. Pelatih Paulo Meneje bakal kembali Andaka Lulinya dan Jordi Wendram sejak menit awal. Langsung 5 ya? Kemenangan bakal membawa 4 dikira keluar zona merah degradasi. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh
Sekian Fokus hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Fokus. Saya Pratiwi Kusuma. Sampai jumpa. Thank you, Al. Hah. Selesai. Kasih. Thank you, Al. Kaspil studionya. Tuh. Makasih Katif. Makasih. Ini aneh bapaknya gajah tadi ya? Namanya Robi. Udah selesai. Udah. Cantik lagi ngapain abis siaran? Abis siaran. Cantik ngapain? Lagi kerja. Pernah nggak kakak kalau lagi gajinya berapa? Aku bingung deh sama kalian yang suka nanyain gaji tuh. Kok bisa keluar sih kata-kata itu? Kok pertanyaan itu tuh bisa keluar gitu loh. Kok pertanyaan itu bisa keluar? Karena gaji itu kan sesuatu yang sangat privacy gitu ya. Kalau nggak ada kepentingannya untuk misalnya melamar kerja ataupun misalnya ada pekerjaan khusus yang kita harus tahu gaji seseorang, itu tuh nggak etis ditanyain, apalagi di forum umum seperti ini gitu. Jadi kalian tuh harus well educated, harus jadi orang yang punya. Makasih Katif, makasih. Makasih Kak. Lagi. Lagi taping. Kantu kan lo. Ada bunda. Tadi dulu aku lagi live. Mukanya udah